Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang pengambilan keputusan konsumen yang kedua. Proses pengambilan keputusan pembelian. Proses pengambilan keputusan pembelian di era digital saat ini itu membutuhkan waktu yang sangat singkat dan mudah sekali. Ya, hal ini karena disebabkan tahapan aktivitas konsumen untuk membeli produk itu bisa dilakukan dengan menggunakan handphone. Jadi semua sekarang kegiatan aktivitas pembelian itu bisa melalui handphone, yaitu dengan menggunakan seperti Facebook, Instagram, ya, lalu bisa di Tokopedia dan sebagainya. Pencarian informasi produk itu dapat dilakukan dengan berselancar di internet, di medsos, hingga sampai pembayaran dilakukan dengan m-banking, ya. Transfer pun lewat HP. Jika membutuhkan informasi, konsumen dapat melakukan chatting, direct message, inbox, dan sebagainya. Jadi segalanya sekarang sudah mudah semua. Tidak perlu keluar, ya. Nah, ini ada 5 tahap dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama, identifikasi kebutuhan atau keinginan. Yang kedua, mencari alternatif produk yang akan dibeli. Lalu yang ketiga, mengevaluasi alternatif yang ada. Lalu yang keempat, melakukan pembelian. Dan yang kelima, output setelah pembelian. Kita akan jelaskan satu persatu, ya. Proses pengambilan keputusan pembelian produk itu diawali dengan identifikasi kebutuhan, ya. Misalnya lemari es di rumah rusak, maka keluarga itu membutuhkan membeli lemari es yang baru, ya, atau diservis seperti itu, ya. Nah, tahap selanjutnya, kalau memang keluarga itu membutuhkan membeli lemari es, mereka akan mencari alternatif produk yang akan dibeli. Nah, dalam tahap ini terjadi perubahan drastis di era digital dalam pencarian informasi. Konsumen itu akan mengakses informasi dari berbagai media, terutama dari internet, ya. Hal ini lebih dikenal dengan electronic word of mouth, ya, atau EWOM. Biasanya kan WOM saja, ya, word of mouth, ya, dari omongan dari orang ke orang, ya, ketok tular istilahnya. Sekarang karena lewat internet semua, namanya electronic word of mouth, nah, karena lewatnya internet. Setelah konsumen dihadapkan pada berbagai alternatif, ya, kalau kita ngeklik lemari es, itu akan muncul banyak sekali, ya, dengan berbagai macam harga, berbagai macam toko, berbagai macam fasilitas. Maka konsumen harus melakukan evaluasi alternatif, ya. Dalam proses evaluasi ini, konsumen akan membanding-bandingkan produk mana yang sesuai dengan kebutuhan, ya, khususnya harga, lalu listriknya kuat atau tidak, ya, karena wattnya kan macam-macam, ya. Lalu mereknya mau apa, belinya di mana. Jadi cukup banyak evaluasi alternatif. Pada tahap ini konsumen sudah melakukan analisis tentang consumer value, yaitu nilai pelanggan, ya, di mana konsumen membandingkan antara manfaat yang didapat dengan pengorbanan yang harus dilakukan, ya. Jadi biasanya konsumen pinginnya yang bagus, ya, yang fasilitasnya banyak tapi harganya murah. Nah, itu nilai pelanggan pada umumnya, ya. Tahap selanjutnya, konsumen memutuskan membeli salah satu produk, ya, setelah dievaluasi. Dalam hal ini konsumen akan memilih produk yang memberi value yang paling tinggi, ya. Keputusan ini mencakup merek yang dipilih, spesifikasi produk, toko mana yang dipilih, harga, dan sebagainya, ya. Dan setelah itu tahap akhirnya adalah output setelah pembelian. Nah, di sini konsumen dapat merasakan puas atau tidak setelah merasakan hasil pembelian tersebut. Ya, inilah proses, ya, proses pengambilan keputusan pembelian. Selanjutnya, implikasi pengambilan keputusan konsumen pada strategi pemasaran. Untuk mengembangkan strategi pemasaran yang efektif, pemasar harus mengetahui proses pemecahan masalah yang digunakan konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Pemasar yang menargetkan beberapa segmen sekaligus harus mengembangkan multi strategi untuk hasil keputusan yang berbeda. Ya, multi strategi tersebut adalah perilaku pilihan yang rutin. Merek yang telah mapan dan memiliki pangsa pasar yang besar itu harus terus dipelihara, ya, karena segmen pasar tersebut tidak perlu lagi melakukan upaya pencarian,
ya tinggal melakukan pemeliharaan. Ya. Contoh yang sering saya sampaikan ya seperti Lifebuoy, Lux, ya, Honda dan sebagainya. Yaitu pelaku pilihan yang rutin ya. Jadi tinggal dipelihara saja pelanggan-pelanggan itu. Ya. Lalu yang kedua, pengambilan keputusan yang terbatas. Sebagian besar keputusan konsumen membutuhkan upaya pemecahan masalah yang terbatas ya. Karena sebagian konsumen itu telah memiliki beberapa informasi produk dari pengalaman masa lalu ya. Oleh karena itu, strategi pemasarannya itu dengan menyiapkan informasi tambahan agar tersedia bagi konsumen. Ya, jadi misalnya ada perubahan produk ya atau produk baru, yaitu ditambahkan, tinggal disiapkan informasi tambahan apa sih yang baru dari produk sebelumnya. Ya. Misalnya motor sekarang ada cas HP-nya, itu sebagai nilai tambah tersendiri. Ya. Karena biasanya konsumen udah mengetahui, misalnya Honda ya udah tahu karena pengalaman sebelumnya. Nah, ini kalau ada cas HP, wah itu merupakan informasi baru. Iklan itu dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan pengambilan keputusan pembelian. Ya, jadi makanya produk itu perlu diiklankan agar masyarakat tahu. Pemasar juga dapat mencoba mendesain suasana toko yang merangsang pembelian. Nah ini, ya, desain suasana toko itu juga menambah atau merangsang pembelian. Ya misalnya tokonya sejuk, AC-nya ya, lalu terang, ya seperti Alfamart, Indomart kalau Anda lihat terang sekali ya. Jadi warnanya juga, logonya cerah, merah, kuning, sehingga orang seakan-akan kalau lewat itu yang kelihatan itu karena warna logonya itu terang, cerah, lalu tokonya juga terang sekali. Nah itu salah satu teknik pemasar ya. Lalu yang ketiga, pengambilan keputusan yang ekstensif ya. Pengambilan keputusan ekstensif ini terjadi kalau pengetahuan konsumen itu sangat rendah. Ya, konsumen membutuhkan informasi segala sesuatu alternatif pilihan yang tepat. Ya. Nah, ini brosur dan spesifikasi produk itu cukup efektif disampaikan untuk konsumen-konsumen seperti ini. Misalnya konsumen nggak punya Android ya, punya handphonenya biasa, cuman telepon, SMS. Nah, itu pengetahuannya akhirnya rendah ya. Akhirnya mereka ke toko, lihat-lihat, ya, tanya-tanya, seperti itu. Ya, ini yang perlu dilakukan oleh pemasar ya. Ya, menyiapkan brosur dan spesifikasi produk, lalu di samping itu ada contoh gratis. Misalnya kalau shampoo atau makanan ya, contoh gratis, coba gratis. Coba gratis itu biasanya yang sering saya lihat di mall-mall itu minuman ya. Bisa susu ya, bisa minuman model baru ya. Kalau contoh itu biasanya ya produk ya, contoh gratis. Lalu potongan harga juga bisa ya. Oke, ini salah satu teknik pemasaran untuk menangani orang-orang yang pengetahuannya sangat rendah. Oke, lalu ada orang yang berperan dalam keputusan pembelian ya. Ya walaupun akhir-akhir ini ya setelah pandemi itu konsumen lebih mandiri dalam mengambil keputusan ya, karena mereka cukup melihat di Android ya, di internet. Namun walaupun seperti itu, konsumen masih membutuhkan peran orang lain, teman atau saudara dalam memutuskan pembelian. Karena alternatif pembelian itu cukup banyak ya. Tadi bisa Anda lihat harga ya, merek, toko itu biasanya walaupun sudah lihat di internet itu masih bertanya lagi ya untuk memastikan. Apalagi barang-barang yang cukup mahal. Di sini ada 5 orang yang ikut berperan dalam pengambilan keputusan pembelian. Yang pertama inisiator, ya, initiator, ya, atau orang yang mempunyai inisiatif. Misalnya dalam pembelian televisi, bisa jadi istri berperan sebagai inisiator karena melihat tetangga membeli TV baru. Nah ini biasanya ibu-ibu seperti ini. Nggak bisa lihat tetangganya punya apa, akhirnya ikut beli ya. Jadi inisiator. Lalu yang kedua influencer ya, orang yang mempengaruhi. Orang yang mempengaruhi untuk membeli TV adalah tetangga atau teman arisan istri. Ya.
Ya, ini biasanya ya sebenarnya bukan mempengaruhi ya, karena mereka membeli dulu, akhirnya ngobrol-ngobrol ya, istrinya ingin punya juga ya. Jadi ini istilahnya influencer. Lalu decider itu orang yang mengambil keputusan ya. Jika istri memiliki inisiatif membeli TV baru, maka tergantung pada suami yang memutuskan membeli atau tidak. Nah, karena ini yang megang uang suami misalnya. Ya, jadi suami yang memutuskan, decidernya perlu beli atau tidak. Lalu yang keempat, buyer atau orang yang membeli. Ya, jadi setelah diputuskan membeli, maka tinggal dilakukan pembelian. Ya, tinggal diputuskan siapa yang membeli, apakah ibunya sendiri atau bapak ibu yang beli, atau ngajak anak sekalian, bisa ya. Lalu yang kelima, user atau orang yang memakai. Ya, tentunya orang yang memakai adalah seluruh keluarga kalau TV-nya cuma satu ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Selamat ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.